Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Ibu. Kami dari kelompok SMP 24 Banjarmasin akan mempresentasikan tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional peserta didik. Pembelajaran ini penting karena dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ahmad Zulkarnain, Mauliani, Mita, dan Rizky Nina Amalia. Tantangan guru dalam menjadi teladan sosial emosional. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran sosial emosional. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menjadi teladan, antara lain mengelola emosi sendiri. Guru juga manusia yang memiliki emosi dan tekanan, baik dari lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Tantangan muncul ketika guru harus tetap profesional dan menjadi contoh positif meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Contoh, guru yang sedang mengalami masalah keluarga mungkin akan merasa sulit untuk tetap tenang dan sabar saat menghadapi perilaku siswa yang menantang. Solusinya, guru perlu memiliki strategi untuk mengelola emosi diri sendiri, seperti melakukan relaksasi, meditasi, atau bercerita kepada teman yang dipercaya. Keberagaman karakter peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang bervariasi agar pembelajaran sosial emosional bisa efektif. Contoh, ada siswa yang ekstrovert dan mudah bergaul. Ada juga siswa yang introvert dan lebih suka menyendiri. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing siswa dan menyesuaikan pendekatannya. Solusi, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kepribadian siswa. Guru juga dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan. Minimnya dukungan dari lingkungan. Jika budaya sekolah dan keluarga tidak mendukung pembelajaran sosial emosional, guru akan menghadapi kesulitan dalam membentuk karakter peserta didik. Contoh, jika orang tua siswa tidak peduli dengan perkembangan sosial emosional anaknya, maka guru akan kesulitan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa. Solusinya, sekolah perlu mengedukasi orang tua tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sosial emosional, misalnya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Beban administratif yang tinggi. Guru seringkali dibebani dengan tugas administratif yang mengurangi waktu dan energi untuk fokus pada pengembangan sosial emosional peserta didik. Contoh, guru harus mengisi berbagai macam laporan, membuat rencana pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Hal ini dapat membuat guru kelelahan dan tidak memiliki waktu untuk berinteraksi secara personal dengan siswa. Solusinya, sekolah dapat mengurangi beban administratif guru dengan menggunakan teknologi, misalnya dengan menggunakan aplikasi untuk mengelola data siswa dan membuat laporan. Sekolah juga dapat memberikan pelatihan kepada guru tentang manajemen waktu dan efisiensi kerja. Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Guru diharapkan selalu menjadi sosok yang sempurna, yang terkadang dapat menimbulkan tekanan dan stres tersendiri. Contoh, masyarakat seringkali menuntut guru untuk selalu bersikap sabar, bijaksana, dan adil. Hal ini dapat membuat guru merasa terbebani dan takut melakukan kesalahan. Solusinya, sekolah perlu memberikan dukungan moral kepada guru dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sekolah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang peran dan tanggung jawab guru yang sebenarnya. Kasus dalam pengamatan proses belajar mengajar. Dalam pengalaman saya mengamati proses pembelajaran, pernah ada seorang peserta didik yang sering mengganggu teman-temannya dan tidak menghormati guru. Alih-alih menghukum dengan keras, guru tersebut memilih untuk mendekati peserta didik secara personal. Ia berbicara dengan lembut, mencoba memahami alasan di balik perilakunya, dan memberikan perhatian lebih. Akhirnya, peserta didik tersebut mulai berubah dan lebih menghormati orang lain. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial emosional dapat membantu mengatasi masalah perilaku jika dilakukan dengan kesabaran dan empati. Jika dilihat dari kasusnya, identifikasi masalah, siswa tersebut menunjukkan perilaku yang mengganggu dan tidak menghormati guru, yang mengindikasikan kemungkinan adanya masalah sosial emosional seperti kesulitan dalam mengelola emosi, kurangnya keterampilan sosial, dan kebutuhan perhatian yang tidak terpenuhi. Pendekatan yang digunakan guru menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan sosial emosional siswa, yaitu membangun hubungan yang positif, menunjukkan empati, dan memberikan dukungan. Dari semua langkah-langkah yang dilakukan, hasilnya pendekatan yang dilakukan guru membuahkan hasil positif, siswa mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik dan menghormati orang lain. Dukungan sekolah terhadap pembelajaran sosial emosional dan tantangannya. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui berbagai cara, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,
Sekolah harus memastikan bahwa peserta didik merasa dihargai dan aman secara emosional maupun fisik. Manfaatnya, lingkungan yang aman dan nyaman akan membantu siswa merasa lebih percaya diri, terhubung dengan orang lain, dan siap untuk belajar. Selanjutnya, pelatihan untuk guru. Guru memerlukan pelatihan dalam mengelola emosi peserta didik dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Manfaatnya, guru yang terlatih akan lebih mampu memahami dan merespon kebutuhan sosial emosional siswa, menciptakan iklim kelas yang positif, dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum. Bimbingan dan konseling. Sekolah harus menyediakan layanan BK yang dapat membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan emosional. Layanan BK yang efektif ini dapat membantu siswa mengatasi masalah pribadi, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi sosial. Kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan drama dapat meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih keterampilan sosial, membangun hubungan yang positif, dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Tantangan bagi sekolah. Meskipun pembelajaran sosial emosional memiliki banyak manfaat, sekolah seringkali menghadapi tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan utama antara lain, 1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya sosial emosional. Masih banyak sekolah yang lebih fokus pada pencapaian akademik dan mengabaikan pentingnya pengembangan sosial emosional peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang manfaat pembelajaran sosial emosional atau karena adanya anggapan bahwa pengembangan karakter adalah tanggung jawab keluarga, bukan sekolah. Contohnya, sekolah hanya fokus pada nilai ujian dan peringkat siswa tanpa memperhatikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. Dampaknya, siswa mungkin kesulitan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan memecahkan masalah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prestasi akademik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. 2. Keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung penerapan pembelajaran sosial emosional secara optimal. Keterbatasan ini berupa kurangnya tenaga pendidik atau konselor yang terlatih, kurangnya anggaran, serta kurangnya waktu untuk mengalokasikan waktu khusus untuk pembelajaran sosial emosional. Contoh, sekolah tidak memiliki konselor yang dapat memberikan layanan bimbingan individu kepada siswa yang mengalami masalah emosional. Dampaknya, penerapan pembelajaran sosial emosional menjadi kurang efektif dan tidak dapat menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan. 3. Tekanan akademik yang tinggi. Fokus yang berlebihan pada pencapaian akademik dan pada target kurikulum dapat menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Guru mungkin merasa tertekan untuk menyelesaikan materi pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk ujian sehingga mengabaikan aspek sosial emosional siswa. Contoh, guru tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas kelas yang membangun keterampilan sosial emosional karena harus mengejar target kurikulum. Dampaknya, siswa mungkin mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan akibat tekanan akademik yang tinggi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Analisis film Laskar Pelangi dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Saat pertama kali menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi, hal penting yang muncul adalah pentingnya semangat, harapan, dan tekad untuk terus belajar meskipun dalam kondisi yang serba kekurangan. Karakter-karakter seperti Ikal, Lintang, dan lainnya sangat menggambarkan bagaimana tekad mereka untuk belajar tak pernah padam meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Melalui film Laskar Pelangi, kami menyadari bahwa guru berperan penting dalam menjadi agen perubahan. Guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan menjadi sumber inspirasi yang sangat besar bagi para murid. Mereka tidak hanya mengajarkan pembelajaran sekolah, tetapi juga memberi pemahaman tentang hidup, pentingnya pendidikan, dan bagaimana cara berjuang meskipun menghadapi keterbatasan. Dengan semangat dan dedikasi mereka, para guru ini membuka peluang bagi murid-murid mereka untuk meraih cita-cita, bahkan jika itu tampak mustahil. Selain itu, guru pada film ini juga mengajarkan muridnya untuk tidak takut bermimpi besar dan berusaha keras untuk mencapainya. Ketekunan dan keberanian untuk terus belajar meskipun menghadapi tantangan besar menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi tentang cara bertahan hidup, berjuang, dan tidak mudah menyerah. Inilah alasan guru berperan penting menjadi agen perubahan untuk para muridnya. Kesimpulannya, Laskar Pelangi ini adalah film yang sangat erat dengan nilai sosial emosional dan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Film ini dapat menginspirasi siswa untuk memiliki semangat belajar yang tinggi, menghargai pendidikan, dan bermimpi besar.
Guru dapat menggunakan film ini sebagai media untuk mengajarkan nilai sosial emosional dan memotivasi siswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, optimis, dan peduli terhadap sesama. Analisis film Negeri Lima Menara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Melalui film Negeri Lima Menara, pelajaran utama yang dapat diambil terkait guru sebagai agen perubahan adalah bagaimana peran guru di Pondok Gontor menginspirasi murid-murid mereka untuk memiliki mimpi besar dan mengejarnya dengan penuh keyakinan. Dalam film ini, tokoh-tokoh seperti Ustadz Bisri dan Ustadz Zainal menunjukkan bahwa guru bukan hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga membantu siswa memahami potensi diri dan mengejar cita-cita yang lebih besar. Para guru di film ini menjadi pendorong bagi siswa untuk meyakini bahwa mereka bisa meraih apapun jika memiliki tekad dan usaha yang keras. Mereka mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk meraih mimpi dan berperan penting dalam membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Melalui film Negeri Lima Menara, kita dapat belajar banyak tentang pengembangan diri, nilai-nilai kehidupan, dan hubungan dengan orang lain. Pelajaran-pelajaran ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam film ini, karakter utama Alip awalnya merasa terjebak dalam keraguan tentang dirinya sendiri dan kemampuannya. Namun, melalui perjalanan di Pondok Gontor dan bimbingan dari guru serta temannya, Alip mulai menyadari potensi dan kekuatan dirinya. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan kita sendiri. Dalam film ini, Alip mulai mengembangkan kesadaran dirinya yang memungkinkan dia untuk lebih percaya diri dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Ini adalah langkah pertama dari pembelajaran sosial emosional yang sangat penting bagi pengembangan pribadi. Kesimpulannya, perjalanan Alip dalam Negeri Lima Menara memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, membangun hubungan positif, dan mengembangkan tantangan hidup. Film ini menjadi inspirasi bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial emosional siswa secara holistik. Kesimpulan, pembelajaran sosial emosional merupakan aspek penting dalam pendidikan yang holistik. Guru memiliki peran krusial dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sosial emosional, serta film dapat menjadi media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai sosial emosional. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, berempati, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Semoga presentasi ini menjadi gambaran yang komprehensif tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya.